lebar tentang permasalahan ini. Yang jelas yang kami tayangkan event 1 sampai 4 ini, yang pertama yang kami analisa adalah masalah aliran kepercayaan. Kemudian masalah agama. Hal ini ya yang pertama. Hal ini sudah diatur oleh undang-undang. Ya. Kalau di dalam Islam itu ada ya, masalah hidayah, ya Pak. Ya. Dari wakil ini lebih ini lagi. Jadi kita permasalahkan ini, apakah hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur oleh negara? Ini yang kita permasalahkan. Yang kemudian isinya yang bagaimana kita mensikapi hal ini supaya anak yang dua ini tidak menular pada anak yang lain. Ini yang yang pertama yang diberi sanksi oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dari Batam tadi. Nah, ini ya, ini yang pertama. Ya pelatihan sama Menteri Pendidikan itu sama baik dengan pendidikan. Ya, nanti ini kan ada masalah. Nanti permasalahan inilah yang kami bahas nanti apa yang menjadi unik-unik daripada kelompok 1 sampai kelompok 5 nanti. Nah ini yang perlu nanti kami sampaikan. Tapi secara kami terangkan keseluruhan tidak mungkin, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, ini sudah jelas antara 1, 2 dan 3 ini sudah mencakup ini, ya. Nanti bagaimana solusi? Nah, sini nanti solusi, ya, di kelompok 3 ini untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekolah itu sendiri. Nah, nanti silakan Bapak tanya ya. Ya senior semua itu. Ya, tinggal semua. Ya. Kemudian yang keempat. Nah ini nanti ya. Yang keempat ini sudah Bapak diterangkan tadi ya. Ini insya Allah kita yang kelompok lain sudah ada yang sudah ngerti, bahkan sudah ada juga pada lingkup kita masing-masing. Terutama ini banyak yang terjadi di KUA ini. Dari pendidikan agak kurang. Nah, kemudian yang terakhir, yang terakhir ini adalah nanti ini P5RA. Mungkin di antara kawan-kawan sini mungkin ya kami kelompok 3. Ini ada senior kami nanti ya. Ini pegangan senior dari Sumatera Barat. Ya. Nah, nanti ini ada senior tapi tidak tadi hanya mau menanyakan saja Pak ya. Nanti silakan nanti ada pertanyaan ya yang kami tayangkan ini ada masing-masing yang megang permasalahan itu untuk sementara Pak. Kami akan menerangkan isi ya. Nah ini silakan kelompok 1, kelompok 2, 4 dan 5. Silakan. Kami siap menampung ya. Kelompok 3 bagus. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, kita minta komentar dari kelompok yang lain. Terima kasih. Kasusnya tadi ada siswa yang tidak mau hormat bendera saat upacara. Yang kedua, eventnya menurut kelompok 1 adalah siswa tolak hormat bendera dan juga menolak melakukan lagu Indonesia Raya di dalam upacara. Kira menurut Anda bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Satri dari kelompok 5 mencoba merelakan kelompok 3 dari studi kasus yang telah dibacakan tadi tentang siswa yang menolak untuk hormat pada bendera dan menolak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada konsepnya tentang itu telah dipaparkan di tulisan, cuma memang menggali sesuai dengan model ini tidak kelihatan apa penyebabnya. Kalau di model ini kan memang terstruktur dia. Jadi yang memang dinarasikan itu kemudian dikotak-kotakan kembali sehingga dia terstruktur, sehingga semakin mudah memahami. Tapi setelah disampaikan oleh Pak Marzuki dengan apa yang disampaikan oleh Ketua, kami makin bingung gitu. Ya maksudnya saya malah menunggu gearnya dari Pak Marzuki tadi.
Pak Marzuki malah membangun narasi baru yang membuat kami bingung juga. Sehingga dalam perjalanan tadi saya tanya, P5RA itu apa Pak Marzuki? Oh nanti ada senior saya. Kalau menurut saya tidak seharusnya seperti itu. Seharusnya unek-unek sedikit atau mungkin yang agak kita turkikan materi ini, itulah yang akan kita tanyakan. Nah, baru nanti dibantu Pak Marzuki oleh kawannya. Jadi tidak dapat oleh saya satu tentang pakaian. Bisa dikatakan itu. Saya pribadi kurang cocok dengan yang dari kelompok 3. Disampaikan tadi bahwa penyebab itu artinya yang unsur yang menjadi penyebab bahwa kenapa ini terjadi. Jadi kalau dikatakan legalisasi Kemenak yang membuat unsur ini terjadi, saya kira enggak. Enggak ada legalisasi Kemenak yang membolehkan atau menolak siswa itu untuk kan. Jadi kalau Kemenak pula yang menjadi penyebab untuk siswa tidak hormat itu saya kira enggak cocok. Jadi pasal 20 itu salah konsep. Bisa jadi ini salah konsep katanya. Terima kasih Pak atas waktunya, mungkin menyampaikan apa yang tadi disampaikan kelompok 3. Mungkin saya sama yang tadi bahwa poin dari pasal PHK pun memang agak melenceng Pak. Seharusnya kan memang yang tertulis di sana adalah kecenderungan yang terjadi di masyarakat. Mengapa mereka menolak? Artinya kalau di sana itu sekadar legalisasi Kemenak, saya rasa itu tidak mungkin. Karena kemudian pemerintah saya ini menolak untuk hormat dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mungkin yang pikiran kami sebenarnya lebih ke kecenderungan pola perilaku di masyarakat yang menolak. Apa mungkin karena prinsip keagamaan mereka tidak mengakui bahwa bendera itu harus dihormati. Mungkin demikian Pak. Terima kasih. Pak, kita analisa dengan Gunung S, Diskus S. Yang tersedia di teks salah satunya adalah ajaran dari orang tua ya. Jadi pola perilakunya, kenapa mereka selalu itu karena mungkin dari orang tuanya. Karena di teks tersedia itu datanya kan. Jadi dilarang oleh orang tua. Dulu mungkin melarang tidak ya. Nah, ya kan. Pemerintah mungkin Kami sangat ini ya. Di sini kan kami tidak membaca keseluruhan. Yang kami angkat permasalahan ini, di sini kan berbunyi sini ya. Ini kalau masalah, ini kan masalah agama. Kita ini kembali, kami mengangkat mengenai seperti itu. Kami tidak jauh mengambil pada agama yang lain. Itu kan di dalam undang-undang negara. Jadi agama dan aliran apa agama kepercayaan aliran kepercayaan itu kan sudah ada dalam undang-undang. Nah, ini maka ada kami terangkan artinya apa? Walaupun seperti Yehuwa ini ada aliran, berarti ada hak sesuai ini, nah, kan? Ada hak sesuai kita pun. Dicontoh kita dalam PNS. Nah, ini mohon maaf ya. Sebenarnya mana yang pejabatnya saya minta maaf ya. Ini seperti kita ini misalnya bendahara saya atau sekretaris saya. Kemudian turun aturan, Pak ya. Nah, ini bisa nih turun aturan. Aturan ini ada di dalam undang-undang. Tetapi saya panggil Bupit. Ini ada surat dari Kementerian Agama. Ini aturannya. Saya minta dengan dengan Bupit, silakan laksanakan. Tetapi pada suatu ketika Bupit ini menolak. Tapi penolakan Fitri ini ada di dalam aturan dan inilah yang permasalahan. Artinya apa? Kita lengkap kitabnya ada ini di dalam undang-undang. Kalau ada berarti solusi yang kita ambil itu tidak bertentangan dengan aturan pemerintahnya dari agama dulu. Nah, kalau tidak ada bertentangan dengan agama, silakan saja. Berarti kita tidak bisa memaksakan hak seseorang itu untuk diri kita. Nah, contoh kepala sekolah,
apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Mabuti tadi. Studi kasusnya siswa tolak hormat bendera ini yang di Pak Bapak tadi yang kelompok 1. Pattern of behavior-nya itu di studi kasus ini bukan bukan hormat benderanya yang dilegalkan oleh Kementerian Agama ya pemerintah. Tetapi yang dilegalkan itu adalah aliran atau ajaran Yehua ini. Jadi banyak atau sedikit pola pikir siswa ini tentu terpengaruh oleh paham yang menyimpang di aliran Yehua ini. Jadi perlu kami garis bawahi di sini bahwa yang dilegalkan oleh Kementerian Agama itu adalah ajaran Yehua-nya, aliran kepercayaannya, bukan hormat benderanya atau menyanyikan lagu Indonesia-nya. Itu tambah ada. Depan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya untuk menyampaikan pendapat kami dari kelompok 3. Pertama yang harus kita ingat bahwa siswa yang 2 orang itu tidaklah menyalahi aturan Undang-Undang Dasar 1945 karena dia mempunyai hak selaku warga negara untuk menjalankan kewajiban dan ajaran agamanya sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dia anut. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa tersebut berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan pemerintah berhak membiayai pendidikannya. Apakah siswa tersebut melanggar Undang-Undang Dasar 1945? Apakah dia mempunyai hak azazinya? Dan bagaimana kita rakyat awam ini memperlakukannya seakan menzaliminya dengan menzalimi hak azazinya? Mari kita pertanyakan diri kita sendiri. Sementara aturan hormat bendera, aturan menyanyikan lagu Indonesia Raya itu hanyalah aturan tata tertib upacara bendera. Mana yang kuat? Undang-Undang Dasar 1945 ataukah aturan yang dibuat oleh Pasal 58 segala macam? Kembali kepada kita semua. Satu, dua, tiga, baik. Nah, taruhlah saya sependapat gitu. Tapi kita tidak sedang melakukan pembelaan, kita sedang mengidentifikasi kasus, ya. Kira-kira